Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma Lelatul Zahra dengan NIM 12402183157 dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan hasil dari praktik pengalaman lapangan yang telah saya laksanakan sejak tanggal 20 September hingga 22 Oktober 2021. Praktik pengalaman lapangan merupakan suatu bentuk pelatihan akademik sebagai upaya untuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan. PPL memiliki tujuan utama untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan. Karena adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020, PPL kali ini dilaksanakan secara terbatas pada lembaga ataupun tempat usaha yang tidak jauh dari tempat tinggal mahasiswa PPL. Metode yang digunakan yaitu metode wawancara dan observasi lapangan. Kali ini saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL pada Home Industry Genteng Mahkota Jaya milik Bapak Miswandi yang beralamat di Dusun Setri, RT 7 RW 2, Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Usaha Bapak Miswandi bergerak dalam bidang industri pengolahan genteng untuk bahan bangunan. Peran dari industri rumah tangga sendiri cukup penting dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan, yang mana home industry sendiri biasanya bersifat turun-menurun dan padat karya. Dalam kegiatan PPL kali ini, saya mengangkat judul Peran Home Industry Genteng Mahkota Jaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wonorejo, Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Desa Wonorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan letak geografis, Desa Wonorejo berbatasan langsung dengan Desa Sukorejo di sebelah utara, Desa Jajar di sebelah timur, Desa Rayung di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Timahan Kampak. Dengan luas wilayah sekitar 700 hektar dan memiliki ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut, menyebabkan Desa Wonorejo termasuk ke dalam daerah dataran rendah, yang mana jenis pekerjaan penduduk pun juga bervariasi dengan berbagai aktivitas ekonomi, seperti dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkantoran, industri, perdagangan, perkebunan, dan lain-lain. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat, menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Hal ini kemudian mendorong masyarakat Desa Wonorejo untuk mencari sumber pendapatan lain di luar sektor pertanian. Sektor industri merupakan sektor yang cukup potensial dan cukup banyak dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dan dapat menopang kelangsungan hidup masyarakat desa. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, maupun bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai lebih tinggi dalam hal penggunaan. Industri genteng merupakan salah satu industri yang saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat Desa Wonorejo. Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sendiri terkenal sebagai kawasan industri genteng, yang mana terdapat 5 desa, yaitu Desa Sukorejo, Desa Wonorejo, Desa Jajar, Desa Wonanti, dan Desa Rayung sebagai penghasil industri genteng di Kecamatan Gandusari. Dan industri genteng ini merupakan pekerjaan yang sudah sangat menjadi ciri khas dari Kecamatan Gandusari. Sehingga di Desa Wonorejo sendiri cukup banyak masyarakat yang mengelola industri genteng dan semakin hari juga semakin berkembang. Hingga saat ini terdapat sekitar 23 industri genteng yang dikelola oleh masyarakat Desa Wonorejo. Salah satunya yaitu industri genteng Mahkota Jaya milik Bapak Miswandi.
Home industri genteng tersebut dikelola secara mandiri oleh keluarga Bapak Miswandi sejak sekitar tahun 1985. Awal mula perkembangan industri genteng tersebut tumbuh dan berkembang secara turun-temurun, yang mana mulanya orang tua Bapak Miswandi yang merupakan seorang petani memulai usaha di bidang industri genteng untuk menunjang perekonomiannya selain dari pertanian. Semakin beranjaknya usia, usaha genteng tersebut kemudian dilanjutkan oleh Bapak Miswandi, yang mana Bapak Miswandi telah mengembangkan usaha keluarganya tersebut sejak masih lajang dan mampu bertahan hingga sekarang hingga dapat menopang perekonomian keluarganya. Dalam proses produksinya, usaha kerajinan genteng melalui beberapa proses seperti pemilihan material, proses pencampuran bahan baku dengan mesin, tahap pencetakan genteng menggunakan mesin pres, tahap pengeringan genteng dan penjemuran di bawah sinar matahari, tahap pembakaran, serta proses penghalusan dan pengecatan bagian luar genteng. Industri genteng Mahkota Jaya dalam seharinya mampu untuk mencetak genteng sekitar 1000 biji dengan jam operasional biasanya dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Jenis genteng yang diproduksi pada industri genteng Mahkota Jaya yaitu genteng pres dengan harga jual sekitar 1.250 per genteng untuk agen distributor, dan untuk pemakai perorangan langsung bisa mencapai harga 1.400 per genteng. Untuk pemasarannya, hasil kerajinan genteng milik Bapak Miswandi biasanya diambil oleh agen-agen mitra yang kemudian akan didistribusikan ke berbagai daerah hingga luar Pulau Jawa seperti Kalimantan maupun Sumatera. Selain itu, juga terkadang terdapat masyarakat yang membeli secara langsung untuk keperluan pribadi. Untuk tenaga kerja tetap di industri genteng Mahkota Jaya biasanya memperkerjakan sebanyak 2 hingga 3 orang dari luar dan 2 orang dari keluarganya sendiri. Permasalahan yang saya temukan di lapangan yaitu yang pertama berkaitan dengan modal. Permodalan merupakan permasalahan yang sering terjadi, yang mana usaha Bapak Miswandi sendiri masih cenderung kecil dan hanya terbatas pada tenaga kerja sekitar 4 hingga 5 orang. Dan jika ingin mengembangkan usaha yang lebih besar, maka permodalanlah yang menjadi permasalahan utama, yang mana dalam segi keuangan maupun tempat juga membutuhkan yang lebih besar. Permasalahan yang kedua yaitu berkaitan dengan pemasaran. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, di sini usaha genteng Pak Miswandi tidak melakukan promosi. Penjualannya hanya melalui agen distributor ataupun masyarakat perorangan yang menggunakan genteng. Hal ini dikarenakan di samping keterbatasan pengetahuan, juga hasil produksi yang masih sedikit menjadi alasannya. Permasalahan yang ketiga yaitu berkaitan dengan cuaca. Faktor cuaca yang tidak menentu terkadang juga menjadi masalah, yang mana semakin lama proses produksi yang dibutuhkan juga bisa menyebabkan semakin sedikit keuntungannya. Permasalahan yang keempat yaitu berkaitan dengan keterbatasan manajemen dan pencatatan atau pembukuan. Usaha genteng Pak Miswandi dan kebanyakan usaha genteng di Desa Wonorejo tidak melakukan pencatatan atau pembukuan secara rinci, dan manajemen pengelolaannya juga masih sederhana, sehingga tidak terlalu jelas omset bersih yang didapatkannya. Terlepas dari permasalahan yang sering dihadapi, usaha genteng tersebut telah memberikan dampak besar bagi kehidupan pengrajin genteng dan masyarakat sekitar. Manfaat dari keberadaan industri genteng sendiri diantaranya yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pengrajin usaha genteng maupun masyarakat pekerja, baik itu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu terciptanya lapangan pekerjaan baru, karena semakin banyak jumlah industri yang dibangun, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang diserap. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat,
yaitu dapat ikut serta mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi, terutama sektor industri. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, yang mana pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip potensi yang dimiliki oleh daerah. Industri genteng apabila dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan dapat menjadi potensi bagi Desa Wonorejo untuk meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat di desa tersebut. Yang mana industri rumah tangga genteng sendiri bersifat padat karya yang memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan sekitarnya. Dalam upaya pembangunan ekonomi desa, membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak. Usaha genteng yang cukup menjadi potensi di Desa Wonorejo saat ini masih hanya sebatas dikelola oleh pribadi dan tidak ada dukungan dari pemerintah. Desa Wonorejo sangat bisa menjadikan industri genteng menjadi potensi desa yang akan meningkatkan perekonomian serta menjadikannya tambahan pendapatan daerah. Hal ini bisa diwujudkan dengan berkontribusi atau mendukung usaha masyarakat, misalnya saja dengan menjalankan simpan pinjam melalui BUMDesnya. Usaha tersebut dapat membantu pengusaha atau pengrajin dalam hal permodalan. Kemudian kontribusi lain dapat dilakukan yaitu dengan mewadahi penjualan kerajinan usaha genteng. Hal ini bisa dilakukan dengan mencarikan pasar baru dan mendistribusikan hasil industri untuk dipasarkan lagi. Sehingga hal tersebut apabila dilakukan dengan baik, maka akan sangat bisa menjadi pendapatan desa yang akan meningkatkan perekonomian baik masyarakat maupun desa. Bagi pengrajin usaha genteng, seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, juga sebaiknya bisa terus mengembangkan usahanya. Selain itu juga dibutuhkan inovasi dan keberanian pelaku industri untuk mengambil resiko dan menambah modal untuk meningkatkan produksinya. Dengan demikian, keberadaan industri genteng merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah Desa Wonorejo, yang mana peran dari adanya industri genteng sendiri terbukti cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, baik untuk pengrajin genteng, tenaga kerja, maupun masyarakat sekitar, dan juga akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo. Sekian pemaparan hasil praktik pengalaman lapangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.